Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa ta'ala firman dalam surah Al-Isra ayat 53. Wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Ya Muhammad, katakan kepada hamba-hambaku wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Ya Muhammad, katakan kepada hamba-hambaku hendaklah mereka berbicara yang baik. Inna syaitana yanzaghu bainahum. Karena sesungguhnya syaitan itu akan merusak hubungan di antara kalian. Inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Sesungguhnya syaitan itu merupakan musuh yang nyata bagi umat manusia. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan secara khusus hati-hati dalam berbicara. Padahal kita ketahui bahwasanya banyak hal-hal yang terlarang lainnya yang terkait dengan anggota-anggota badan lainnya, dengan mata, dengan telinga, hidung, tangan, kaki. Banyak hal yang terkait dengan ini. Tapi di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan masalah lisan. Wa qul li ibadi, Muhammad, katakan kepada hamba-hambaku yaqulul lati hiya ahsan. Katakan agar dia berkatalah dengan cara yang baik. Kenapa demikian? Inna syaitana yanzaghu bainahum. Sesungguhnya syaitan merusak hubungan di antara sesama manusia. Syaitan ini akan membuat antar manusia itu bisa saling bermusuhan. Dikarenakan apa? Dikarenakan lisan. Permusuhan yang paling sering terjadi adalah gara-gara yang namanya lisan. Bukan dengan mata, bukan dengan telinga, dan juga bukan dengan tangan. Walaupun tangan ini sering memukul, tapi memukul merupakan salah satu penyebab yang minim orang itu menjadi permusuhan. Yang paling sering terjadi permusuhan adalah gara-gara lisan. Oleh karena itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda bahwasanya tidak ada dosa manusia yang paling banyak dilakukan oleh manusia melebihi dosa lisannya. Makanya ikhwah, kalau kita daftar dosa-dosa yang terkait dengan lisan, itu jauh lebih banyak ketimbang dosa-dosa yang terkait dengan anggota-anggota badan yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, lisanul aqil min wara'i qalbih fa idza arada al kalam raja ila qalbih. Lisan orang yang berakal itu berada di belakang hatinya. Artinya yang menuntun lisannya adalah hatinya, keimanannya, ilmu pengetahuan dia.
Lisan mengikut apa yang dikatakan hatinya. Selagi hatinya, keimanannya menyatakan bisa, boleh untuk diucapkan, ada manfaatnya, maka lisan akan berbicara. Namun ketika imannya, hatinya mengatakan ini tidak layak untuk diucapkan, atau ini tidak ada manfaatnya untuk diucapkan, maka lisan akan ikut, dia akan diam. Adapun fa in kana lahu takallam wa in kana alaihi amsak. Kalau memang ada maslahatnya akan bicara, kalau tidak ada maslahatnya dia akan diam. Itulah lisan orang yang berakal. Wa qalbul jahil min wara'i lisanih. Adapun lisan orang yang bodoh itu berada di depan hatinya. Berada di depan hatinya. Hatinya di belakang. Yang menuntunnya adalah tidak ada yang menuntun ucapannya. Kemudian yatakallama bikulli ma arad lahu. Dia akan berbicara, berkomentar setiap apa yang dia inginkan tanpa ada pengontrol sedikit pun. Bicara, terkadang pembicaraan yang mudorotnya, bahkan bicara-bicara yang dapat merusak nama baik seseorang, dia nggak peduli. Pokoknya ketika dia ingin komentar, dia pun berkomentar. Ma'asyarul muslimin rahimani Allah wa iyyakum, itu lisan orang jahil, bukan lisan seorang yang beriman. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang pembicaraan dan dikaitkan dengan iman kepada Allah dan hari akhirat. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman terhadap Allah dan hari akhirat, falyakul khairan. Hendaklah dia bicara yang baik, auliyasmut, atau hendaklah dia diam. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkaitkan antara keimanan kita kepada Allah, keimanan kita terhadap akhirat dengan lisan kita. Semakin tipis lisan kita, semakin tipis keimanan kita terhadap Allah dan akhirat, maka lisan ini pun semakin mudah untuk berbicara. Lisan akan sembarangan, tak peduli apakah yang diucapkan itu boleh atau tidak boleh. Oleh karena itu ikhwah rahimanallah wa iyyakum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, alaika bitulis samt, hendaklah kalian banyak diam. Gak usah banyak ngomong, banyak diam. Fa innahu muttaridatun lisyaitan, karena lisan ini dengan diam itu bisa menolak setan, lebih mudah untuk menangkal syaitan. Wa aunan laka ala amri dinik, dan dapat lebih mudah memudahkanmu untuk melaksanakan urusan-urusan agamamu. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ikhwah azza wa iyyakum, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis menyebutkan seperti yang kita katakan tadi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Masyaallah muslimin azinallahu wa iyyakum. Ketika Nabi Yunus alaihissalam dimuntahkan oleh ikan paus kembali ke daratan, setelah itu dia banyak diam. Lantas orang-orang bertanya kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Yunus, mengapa Anda setelah selamat dari perut ikan paus Anda banyak diam? Faqila ala tatakallam, kenapa Anda enggak bicara? Apa kata beliau? Al-kalamu sayyarani fi batnil hut. Justru karena ngomong itulah yang membuat aku masuk ke dalam ikan paus. Coba nanti para hadirin cari lagi sejarahnya. Kenapa Nabi Yunus mengatakan gara-gara omongan saya inilah, gara-gara saya bicara, saya masuk ke ikan paus. Gara-gara ada satu pembicaraan yang saya ucapkan. Coba dicari nanti di apa yang diucapkan oleh Nabi Nuh sehingga akhirnya dihukum Allah Subhanahu wa taala telah melahirkan paus. Masyaallah muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, la yastaqimul imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuh. Tidak akan lurus keimanan seorang hamba sampai lurus hatinya. Wala yastaqimu qalbuh hatta yastaqimu lisanuh. Dan tidak akan lurus lisannya tidak akan lurus hatinya sampai lisannya lurus. Luar biasa ikhwah.
Lisan manusia itu merupakan anggota badan yang sangat luar biasa. Pengaruhnya terhadap kebaikan dan pengaruhnya terhadap keburukan. Mudah untuk mendapatkan keburukan, tapi sebenarnya mudah juga untuk mendapatkan kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum, sampai kita orang-orang Indonesia memberikan sebuah ungkapan, mulutmu harimaumu. Dikarenakan memang mulut itu luar biasa bahayanya jika dia tidak terkendali. Kalau tangan kita ingin merusak dengan tangan kita, berapa dia sanggup merusak? Saya yakin kalau dia mau merusak ini masjid gak akan sanggup tangan kita ini. Tapi lisan ikhwah, bukan hanya satu masjid, satu Nusantara ini bisa dia rusak. Satu Indonesia bisa dia rusak dengan berbagai macam kebohongan, dengan berbagai macam hasutan, dengan berbagai macam ucapan-ucapan yang keji. Bisa terpengaruh dan bisa dirusaknya, dan bisa menimbulkan kekhawatiran, bisa menimbulkan ketertakutan. Karena apa? Lisan. Apalagi sekarang banyaknya media sosial dengan tulisan-tulisan, ya, maka ketahuilah tulisan itu sama hukumnya dengan ucapan, karena tulisan merupakan lambang bunyi bahasa. Apa yang kita ucapkan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, apa yang kita tulis juga sama. Apa yang kita tulis di media sosial itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin azallahu wa iyyakum, ada sebuah athar menyebutkan, idza asbaha ibnu adam asbahatil a'dha kulluhu tudzakiru lisan. Kalau manusia itu sampai pada pagi hari, maka semua anggota badannya, ya, segera mengingatkan lisan. Fataqulahu, anggota badan itu akan berkata kepada lisan, ittaqillah fina, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, fa innama nahnu bika, kami itu tergantung dengan kamu. Ini istaqamta istaqamna, kalau kamu lurus kami juga akan lurus. Wa idza awazta awasna, kalau kamu bengkok maka kami pun ikut bengkok. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu, mari kita jaga lisan kita, terutama di hari-hari, di bulan-bulan politik seperti sekarang ini, yang banyak sekali berita-berita yang kita tak tahu akan kebenarannya, entah iya entah tidak. Kemudian menyangkut keburukan-keburukan sesama kaum muslimin, entah iya entah tidak. Ikhwah, ingat, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendefinisikan tentang ghibah, apa kata beliau? Dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebut-nyebut tentang saudaramu apa yang tidak dia suka. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa kaifa idza fihi ma aqul? Rasulullah, bagaimana kalau seandainya memang seperti itu, memang betul yang kukatakan itu nyata, yaitu true, dia kenyataan, real, memang pernah dia lakukan. Apa kata beliau? Idza fihi ma taqul, apabila memang benar apa yang kamu katakan, faqad irtabta, kamu sudah berbuat ghibah, menggunjingnya. Wa illa faqad bahatta, kalau ternyata apa yang kamu ucapkan itu salah, tidak benar, kamu telah menfitnahnya. Itulah bahasanya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Sehingga Allah juga mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la yaghtab wa la yaghtab ba'dukum li ba'd, janganlah sebagian kalian menggunjingi sebagian yang lain. Ayyuhibbu ahadukum ayyakula akhi maitan fakaritumu, sukakah kalian memakan bangkai saudara kalian sendiri, pastilah kalian akan merasa jijik. Itulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, jaga lisan. Falyakul khairan aw liyasmut, ucapkan yang baik atau dia diam. Adapun terkait dengan masalah berita, nanti akan kita bahas di khutbah yang kedua. Qul qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wal muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa bi umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum.
Allah Subhanahu wa taala firman, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu." Wahai orang yang beriman, apabila datang orang fasik membawa berita, fatabayyanu, hendaklah kalian perhatikan kebenarannya. Fatabayyanu, perhatikan kebenarannya. Antusibu qauman bijahalah, nanti gara-gara kejahilian kamu akan menimpakan ujian untuk satu kaum. Fayusbihu ala ma fa'altum nadimin, yang akhirnya gara-gara perbuatan kalian semua akan menjadi menyesal. Gara-gara apa? Menyebarkan berita yang tidak benar. Ikhwah, sebagaimana yang kita ketahui, berita itu ada dua. Pertama, berita hoax, berita yang tak benar. Tentu tidak boleh kita sampaikan berita yang tidak benar ini. Apabila kita tahu berita ini tak benar, kita sampaikan juga, maka kita salah seorang dari pendusta. Seyogyanya kita sebagai seorang muslim, kalau kita tahu yakin itu tak benar, maka jangan sampaikan. Kalau kita ikut menyampaikan juga, maka kita juga salah seorang pendusta. Apakah itu berupa video, apakah itu berupa pernyataan, apakah berupa artikel. Kalau kita tahu tak benar tapi kita tetap menyampaikan, men-sharekan, menyebarkan, maka kita termasuk salah seorang pendusta. Kemudian ikhwah, berita benar. Berita benar ini ada dua. Ada yang layak disampaikan, ada yang tidak layak disampaikan. Kalau seandainya kita tahu ini berita tak layak untuk disampaikan, karena bagaimanapun dalam menyampaikan berita, Ali bin Abi Thalib mengatakan, hadithul qaum qadra aqalihim, aku uqulihim. Bicaralah kalian kepada orang sesuai dengan akalnya. Jangan sampai atuhibbu ayyukadziballahu wa rasulah, sukakah kalian karena kalian bercerita sesuatu yang tak masuk akal mereka, tak sampai nalar mereka, akhirnya mereka mendustakan Allah dan Rasulnya. Makanya hati-hati. Jadi berita benar pun harus dinalar, kira-kira layak atau tidak. Ketika memang kita layak untuk disampaikan, kita pertimbangkan masalah dan mudaratnya, baru boleh disampaikan. Begitu sulitnya untuk menyampaikan berita. Itulah dia. Untuk mencapai aspirasi, pertimbangan yang matang. Karena kalau kita sudah keluar dari lisan kita, mulailah tercatat oleh malaikat raqib dan atid. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu lafaz pun yang keluar kecuali di situ ada raqib dan atid. Mendengar ayat ini, Imam Ahmad pun akhirnya ketika sakit gak berani dia mengeluarkan kalimat aduh. Kalau kita sakit kan biasa aduh begitu. Sejak saat itu beliau tak mengeluarkan suara apapun. Karena apa? Khawatir dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Oleh karena itu ikhwah rahimanallahu wa ikum, fattaqullaha bilisanik. Bertakwalah kepada Allah terkait dengan lisan. Hati-hati, hati-hati. Jangan sampai kita memperbanyak dosa kita pada saat-saat sekarang ini. Falyaqul khairan. Kalau memang itu jelas baik, silahkan, dan tanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, atau diam. Kalau kita tak tahu kebenarannya, diam. Apalagi kita tahu itu sebuah kesalahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari bahaya lisan-lisan kita, dan menyelamatkan kaum muslimin dari bahayanya lisan-lisan orang-orang yang memang ingin merusak kaum muslimin. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqim as-salat.